bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatan Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Jumat 5 Mei 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dengan tema permenungan kita hari ini, menjadi rumah bagi orang lain, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Film Kreator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena oleh kasih dan cinta yang selalu Engkau curahkan kepada kami, maka kami selalu merasa bahwa Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri tanpa-Mu. Kami pun bersyukur bahwa melalui tubuh dan darah-Mu yang selalu kami terima dalam perayaan Ekaristi, membuat kami semakin mampu dan berani dalam mewartakan Engkau sebagai roti hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku telah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi rumah bagi yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Pada umumnya, kita mengartikan rumah sebagai sebuah bangunan, tempat kita tinggal, tempat kita melakukan aktivitas, tempat kita merebahkan badan setelah bekerja dan merasa lelah. Juga kita mengartikan rumah sebagai tempat berlindung, tempat yang aman, tempat untuk berteduh saat panas, saat hujan, atau musim dingin, dan sebagainya. Akan tetapi, rumah tidak bisa direduksi hanya dalam arti demikian. Rumah dapat juga diartikan sebagai ayah ibu kita. Rumah adalah saudara-saudari kita. Rumah bisa juga diartikan sebagai diri kita sendiri. Dan rumah adalah agama atau Tuhan kita. Pada rumah dalam arti ini, kita dapat menumpahkan isi dalam otak atau kepala kita. Pada rumah dalam arti ini, kita dapat mencurahkan isi hati kita. Dengan demikian, rumah menjadi sebuah tempat yang sangat istimewa. Di sana, kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Di rumah, kita dapat membangun komunikasi. Kita merajut persaudaraan dan kekeluargaan. Dan di rumah juga, kita memperoleh kasih sayang, memperoleh kekuatan, dan memperoleh kebahagiaan. Karena itu, tidak heran jika sebagian besar orang ketika dewasa sangat rindu untuk pulang kembali ke rumahnya, untuk merasakan kembali masa-masa indah bersama keluarganya. Kembali ke rumah menjadikan kita merasa tenang, aman, dan nyaman, baik secara fisik maupun batin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Di dalam bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus juga bercerita tentang rumah, tetapi yang diceritakan adalah rumah Bapa. Dalam ceritanya, Yesus tidak menggambarkan tentang seberapa luas atau seberapa megahnya rumah Bapa itu. Yesus menginformasikan kepada kita bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Banyaknya tempat tinggal di rumah Bapa ini merujuk pada ruang kasih Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan tak terbatas. Siapapun dapat kembali dan pulang ke dalam rangkulan kasih Bapa. Rumah Bapa menjadi tempat paling aman, tempat kita merasakan sukacita, merasakan ketenangan dan kedamaian. Karena itu,
Yesus berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus akan kembali membawa kita ke sana agar kita berada bersama-sama dengannya di rumah Bapa yang penuh dengan kehangatan kasih, sukacita, dan kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Di rumah Bapa tersedia damai, ketenangan, dan sukacita. Kita pastinya sangat ingin mengalami tinggal di rumah Bapa yang diceritakan oleh Yesus ini. Yesus pun menginginkan hal yang sama, agar kita pun berada bersama-sama dengannya, mengalami sukacita, ketenangan, dan kedamaian di rumah Bapa itu. Ia sendiri menyiapkan tempat bagi kita. Ia sendiri juga menjadikan dirinya sebagai jalan agar kita dapat sampai ke sana. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga bersedia menjadikan diri kita rumah bagi sesama kita? Menjadikan diri kita sebagai rumah untuk sesama pulang ketika lelah. Menjadikan diri kita sebagai rumah untuk sesama kita mencurahkan isi kepala dan isi hatinya. Menjadikan diri kita sebagai rumah yang memberikan perlindungan, memberi kekuatan serta penghiburan bagi sesama kita ketika sesama mengalami kesulitan atau tantangan. Menjadikan diri kita sebagai rumah bagi sesama, sehingga sesama dapat menetap dengan rasa aman dan nyaman. Semoga Tuhan memampukan kita dengan rahmat-Nya untuk menjadi rumah bagi sesama. Menjadi rumah bagi sesama ialah dengan menciptakan hal-hal yang sederhana yang dapat membuat sesama kita merasa nyaman, merasa betah berada di dekat kita, membuat sesama kita merasa ingin selalu datang, selalu berjumpa dengan kita, untuk membagikan pengalaman suka duka dalam hidupnya, untuk menimba kekuatan dari kita, untuk mengalami apa saja yang membuatnya ia kuat, membuatnya bersukacita, bergembira untuk menghadapi kehidupan di zaman ini. Mari kita mewartakan kasih Tuhan dengan menjadikan diri kita sebagai rumah, sebagai tempat perlindungan yang aman, sebagai tempat yang nyaman bagi sesama kita. Amin. Doa permohonan kita untuk para TNI yang bertugas menjaga keamanan NKRI di setiap batas wilayah. Semoga mereka selalu dilindungi dari bahaya dan dari ancaman para musuh, dan juga mohon peristirahatan yang kekal bagi mereka yang gugur dalam medan pertempuran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang belum mendapat pekerjaan yang pantas, semoga mereka diberi kemudahan dan daya juang untuk terus berusaha mencari dan menemukan pekerjaan yang pantas dan layak bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kita semakin percaya akan Allah sebagai roti hidup yang akan menghantar kita pada hidup yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa Agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami,
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita tundukkan kepala kita untuk mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.